TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pemirsa Padang TV yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam Semara Islam. Alhamdulillah, sajua di hati, sebuah program yang menghadirkan kemaslahatan dan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan kita. Pemirsa, di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali akan belajar bersama dalam majelis ilmu ini. Tentunya kita akan membahas tema hari ini sesuai dengan ayat yang telah kami bacakan tadi, Quran Surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 2, tentang ciri-ciri orang yang beriman. Telah hadir bersama kami Al-Mukarram Ustaz Zarmon Ajizar Ajiz, STHI MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ya Ustaz? Alhamdulillah sehat, masyaallah. Masyaallah, Ustaz ini selalu bersemangat ini. Subhanallah. Dakwahnya gimana Ustaz? Lancar? Alhamdulillah, doa di Kabupaten Pesisir Selatan, masyaallah, sampai dari Tarusan hingga di Sumbar, insyaallah. Berarti ini tadi pagi langsung dari Pesel ini? Masyaallah, alhamdulillah. Masyaallah. Untuk jalan dakwahnya, setelah ini ada lagi? Insyaallah ke Bukit Tinggi. Insyaallah. Semoga Allah lindungi selalu Ustaz. Amin ya Allah. Baik pemirsa, kita juga terhubung melalui YouTube, Instagram, dan Facebook di Padang TV. Untuk pemirsa yang ingin bertanya nanti boleh di segmen ketiga, Jemaah bertanya Ustaz menjawab. Untuk kesempatan segmen pertama ini kita berikan waktu kepada Ustaz Zarmon untuk memaparkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Tafadhol Ustaz Zarmon. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da mabad. Allahumma fasallim wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, sampai pada hari ini Allah masih memberikan 1000 keberkahan kepada kita, 1000 cinta, sehingga kita pada hari ini mendapatkan keberkahan tiada tara sampai pagi hari ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga Allah selalu mencintai kita dan menyayangi kita dan menjaga kita dalam segala hal dengan wabah Covid yang saat ini berada, insyaallah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama, sesungguhnya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dia disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, ya kan? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Menjadi orang yang beriman, sahabat yang dirahmati oleh Allah, Padang TV, para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah berkahi. Menjadi orang-orang beriman itu, Ustaz, memang adalah hal yang perlu dan mesti dan harus. Cuman ketika kita melihat begitu banyaknya yang mesti kita laksanakan, ada hal, sahabat permisahan Padang TV, kalau engkau mau berburu sebuah ke hutan, dan di saat engkau berburu di sana, engkau akan bertanya dan berpikir, saya mau berburu rusa, yang saya buru ini rusa yang seperti apa? Berarti rusa yang diburu orang adalah rusa yang punya tanduknya indah, karena dipandang bagus. Nah, kalau kita berburu badak, yang kita buru apanya? Sulapnya. Nah, kalau kita berburu seekor ganja, yang kita buru apanya? Dagingnya. Nah, kalau kita berburu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita buru adalah keimanan kepada Allah. Menjadi orang beriman itu tidak segampang yang kita pikirkan, karena butuh sebuah ciri-ciri yang perlu kita ketahui bersama. Salah satu, kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya, kita mendengarkan bacaan ini sahabat saya juga, Ustaz kita Al-Mukarram dulu tinggal di Pengambiran ya saya. Pengambiran, Masya Allah, ketika kita mendengarkan kalimat ayat Al-Quran disampaikan oleh beliau tadi, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan atau disebutkan, diperdengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Orang yang beriman itu kalau dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, maka dia akan bergetar hatinya. Cuman banyak permisa, banyak hari ini kita baliklah ke Ramadan. Di sebelum masuk Ramadan semuanya pada sibuk berkata kepada Allah, ya Rabb, aku berjanji bahwasanya aku akan menjalankan perintahmu dan menjauhkan larangan-laranganmu, dan aku mengucapkan terima kasih ya Rabb, istiqomahkan diriku selama Ramadan, dan sudah masuk Ramadan dan terakhir Ramadan dan habis Ramadan. Rupanya Ustaz, rupanya banyak hari ini ketika habis Ramadan, rupanya banyak yang tidak memahami keistiqomahan kepada Allah. Getaran hatinya di Ramadan kemarin hanya takut ketika dia banyak dosa, menghapus dosanya. Padahal Ramadan bukan itu. Ramadan mencari keberkahan. Nah, kalau kita bicarakan tentang yang namanya zukirallah wajilat qulubuhum tadi, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, coba lihat berapa banyak orang, ini orang belum beriman. Nah, berapa banyak orang ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla permisah, Allah panggil dengan kalimat yang indah. Saya masih ingat ketika Ustaz Okta jadi dosen mukjizat di Pengambiran. Masih ingat Allah panggil dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa orang yang datang? Bisa dihitung? Bisa dihitung jari. Hitung jari. Ketika Ramadan kemarin maghrib udah duluan nyampai ke masjid, udah duluan zikir, duluan sholat gitu ya. Tetapi ketika sudah lepas Ramadan permisah, subhanallah, na'udzubillah, subhanallah, di mana mereka? Andaikan masjid itu bisa berbicara, mungkin masjid ini akan berkata, hai orang yang beriman, yang ngaku-ngaku kemarin yang beriman, kemana kalian? Padahal kata Allah tadi, apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Ini nggak pernah ada getaran, masih duduk dengan ginjetnya. Yang anak muda, bro, lu masih ginjet lu mainkan, habisin waktu lu aja, main game, main gana gini dan gononya. Ibu-ibu yang sukanya nonton, yang sekarang mainnya tiktokan, ya kan? Nauzubillah. Yang bapak-bapak yang hari ini hobi duduk di kedai, saya nggak melarang yang duduk di kedai, tetapi menghabiskan waktu. Ketika Allah panggil, kenapa hatimu tidak bergetar? What's strong about the something the problem? Wah, ada apa masalahnya? Rupanya masalahnya cuma satu, Ustaz Dokter. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adabun adib. Rupanya ini masalahnya rupanya.
Masalah yang paling penting ketika mereka punya hati, tetapi mereka pura-pura enggak punya hati. Mereka punya telinga, pura-pura enggak mendengar. Padahal Allah bilang tuh, hayya 'alas salat. Enggak ada yang dengar. Padahal telinganya masih berfungsi, permisah. Padahal telinganya masih berfungsi, namun mereka masih saja santai dengan dunianya, sehingga mereka lupa bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anil ra'iyah. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang dia pimpin. Ini jiwa kita pimpin ini. Besok nih mata akan jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Nah, kalau saja getaran tadi sudah ada, maka dia akan berburu secepat mungkin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yang ketika Allah kemarin berkata kepada Allah kita, ya Rob, saya enggak punya apa-apa ini. Harta enggak ada, mobil enggak ada, rumah enggak ada. Sekarang dikasih sama Allah seluruhnya. Di saat semuanya dikasih Allah, maka gunakanlah itu dengan syukur kepada Allah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Subhanallah. Sebenarnya simpel hidup kita ini. Cuman kita saja yang mempersulit hidup kita. Berjumpa sama Allah adalah hal yang paling simpel. Salah satu, ketika sholat subuh, isya, maghrib, sampai zuhur, sampai asar, kita melaksanakan 17 rakaat. Cuman di antara kita gugah hati itu yang enggak ada. Andaikan kalbumu itu memiliki salim, maka engkau akan selamat. Tapi kalbumu itu engkau permainkan sama Allah. Inilah ciri-ciri orang yang disebut belum orang beriman ya. Jadi orang-orang yang disebut dengan munafikun. Ma Allah dia janji, qalu bala syadina asyhadu an la ilaha illa anta ya Rabb. Oh, saya bersaksi ya Rabb, engkau Tuhan, sampai nangis-nangis. Tapi ketika sudah jumpa sama Allah dan selesai jumpa sama Allah, di belakang dia berkata, sebenarnya saya tadi itu terpaksa sholat, sebenarnya tadi itu saya terpaksa zikir, pura-pura. Allahu yatahzihu bihim wa yam'uduhu fi tughyanihim ya'ma'un. Maka jangan sekali-kali kita memperolok-olokkan Allah, padahal kita tidak pernah sadar, pemirsa, bahwa engkau memperolok-olokkan dirimu sendiri. Dipanggil sama Allah. Apa tujuan Allah manggil? Ada doa-doamu yang belum diijabah oleh Allah, maka Allah panggil, aqimis shalah, dirikan salat, ya kan? Dipanggil sama Allah. Kenapa dipanggil? Orang beriman, ada doa-doa kalian yang belum terijabah. Oh, ada. Ya Allah, maka berburu. Orang yang berburu-buru cepat masuk ke rumah Allah, dan di saat dia dipanggil sama Allah, dia sadar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sadar dia menyembah kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia tahu dan sadar, dia enggak akan pernah ragu bahwasanya hanya Allah tempat berlindung bagi dirinya. Kalau saja dia ragu, ragu dia kepada Allah, dan dia tidak yakin bahwasanya panggilan Allah itu tidak akan mengabulkan doanya, maka dia bukan orang beriman. Karena orang yang beriman itu hudallil muttaqin, dapatin petunjuk. Nah, kalau sudah dapatin petunjuk, maka alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang yang beriman itu percaya sama yang gaib. Allah itu gaib, rezeki itu gaib, ya kan? Jodoh juga gaib kan? Jodoh juga gaib, semuanya ini gaib. Uang pun gaib, kita nggak pernah sadar dengan siapa kita dapatkan uang. Maka dekatkan dirimu, getarkan hatimu, tundukkan setunduk-tunduknya, berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah tunduk setunduk-tunduknya hatimu, kalau sudah rukuk serukuk-rukuknya dirimu, maka engkau sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Takut ini yang di Indonesia ini orang paling nggak takut dengan yang namanya Tuhan. Tak takut lah kepada Allah tu nak takut. Tapi yang paling takut gini kok, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya wanita. Ini yang paling takut mereka. Amma Allah mereka enggak takut. Maka sujudlah kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi kita dekat sama Allah, gunakan kesempatan dekat ini. Selagi nyawa masih ada, gunakan kesempatan kita untuk berjumpa sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah dekat sama Allah, permisah sahabat Padang TV yang dirahmati Allah dimanapun kau berada, semoga Allah memberikan keberkahan. Kalau kita sudah dekat sama Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan yang namanya
ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb berikan kami petunjukmu. Minta petunjuk sama Allah, ya Rabb berikan kami keistiqomahan fi qalbina. Minta keistiqomahan dalam hati kita. Ini hati sering-sering nih Ustaz, sering-sering menduakan Allah. Kita manusia nggak mau diduakan. Kenapa di saat Allah manggil kita duakan Allah? Coba lihat ibu-ibu, adik-adik remaja, para anggota dewan pun, para pemerintah, pejabat dimanapun, dengarkan ini. Engkau mau nggak diduakan? Tak mau diduakan. Kalau engkau tak mau diduakan, tak mau dimadu, tak mau dibagi hatimu dengan yang lain, maka jangan pernah engkau membagi hatimu kepada yang lain. Cukup hatimu hablu haqqakan minallah, cukup cintamu dan hakiki itu kepada Allah. Maka ada sebuah syair lagu yang sangat luar biasa, sama saya ingat. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Itu luar biasa. Cintai orang yang ada di dekatmu karena Allah, dan sayang orang yang ada di dekatmu karena Allah. Dan ketika engkau melihat dan memandang sesuatu, pandanganmu itu karena Allah. Ini tidak banyak orang pandangannya karena nafsu. Lihat wanita yang subhanallah bahenollah gitu ya, cantik, body subhanallah, matanya melotot gitu. Begitu melotot matanya, tapi kalau melihat istrinya di rumah sendiri compang-camping pakainya, tak ada rasa cinta. Pak, Bu, maaf, kalau engkau sudah cinta sama Allah, istrimu itu dapatnya karena Allah. Sayangilah dia dengan Allah dan jangan kau bagi. Ketika dia pertama itu yang berjumpa dan mengetahui dirimu dan menjadikan engkau sukses karena dia selalu berdoa kepada Allah. Maka orang beriman itu Ustaz Okta, sering siang dan malam dia selalu sujud sama Allah dan meminta kepada Allah, ya Rabb buatkan hatiku ini agar sejuk sesejuk-sejuknya seperti sumara Islam sejuk di hati. Syukran jazilan, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Sumara Islam. Alhamdulillah sejuk di hati. Masya Allah. Ternyata luar biasa nih pemirsa yang ada di rumah sudah mulai bertanya melalui WA Ustaz Zamon. Kita bacakan. Siap. Sumara Islam, alhamdulillah sejuk di hati. Salam Ustaz dari Idrus di Batanganai. Mau bertanya Ustaz, bagaimana ciri orang beriman di masa pandemi? Masya Allah, baik. Subhanallah, ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Dari Idrus Ustaz? Iya, dari Batanganai. Batanganai? Iya. Berarti Padang Priaman. Masya Allah, orang Padang Priaman semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bagaimana cirinya orang yang beriman ketika masa pandemi? Ya. Satu tadi, jangan tinggalkan Allah. Ini yang pertama. Ya. Jangan tinggalkan Allah Azza wa Jalla. Sahabat, para permisa, jangan tinggalkan Allah. Dimanapun, bagaimanapun engkau harus yakin kepada Allah seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang datang ini adalah sebuah ujian kepada kita agar kita makin kuat kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sesuai dengan surah Al-Anfal yang kedua, bahwasanya apabila seorang yang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Ini yang kedua. Di masa pandemik, kalau engkau pengen dirimu itu selamat dari wabah COVID-19, maka gunakanlah setiap lisanmu ini membaca kalam Allah. Kebanyakan diantara kita ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah, biasa-biasa aja, santai-santai saja. Lihat banyak orang hari ini di rumahnya punya Al-Quran. Siapa yang diantara di rumah tangganya yang tak ada Al-Quran? Siapa di rumahnya sendiri yang tak ada Al-Quran? Siapa di kosnya yang enggak ada Al-Quran? Siapa di kantornya yang enggak ada Al-Quran? Semuanya ada Al-Quran. Cuman sayang sedikit permisa. Apa yang sayangnya? Al-Quran mereka tinggalkan. Lebih asik mereka dengan WA-nya, lebih asik mereka dengan Facebook-nya, lebih asik mereka dengan Instagram-nya, IG dan Twitter-nya. Lupa dengan yang sebenar-benarnya, yaitu Al-Quranul Karim. Ketika seseorang sudah tahu dengan Al-Quran dan dia tahu bahwa Al-Quran itu bisyifa, Al-Quran itu adalah obat segala obat. Cuman kenapa diantara kita orang Minang ini, orang Minang lah dulu contohnya, Sumatera Barat inilah, kenapa lupa dengan yang namanya kalam Allah? Lupa dengan kalam Allah sehingga
mereka ini tidak sadar lagi bahwasanya segala obat itu ada dalam Al-Quran. Contoh, saya bocorkan rahasia obat di COVID-19 ini. Ini bocor, kayaknya dokter juga kita. Sebenarnya kita bukan dokter nih Ustaz. Ya kan? Nah, salah satunya contoh, kata Rasulullah SAW, apabila engkau membaca kalimat ini, maka engkau akan terbebas yang namanya satu, dari mati mendadak, kedua, dari penyakit yang sangat luar biasa menular, ketiga adalah hal yang tidak mungkin engkau pikirkan dari musibah, bala dan bencana, engkau akan selamat. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, ucapkanlah kalimat Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Yang selanjutnya apa ya Rasulullah? Bismillahi la yaduru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Selanjutnya apa ya Rasulullah? Seringlah ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hal ini sudah kita lakukan permisa, maka hal itu yang menjadikan kuat kepada Allah. Kalau kita nggak yakin dengan Allah, tak yakin pula dengan yang namanya Al-Quran, maka Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la riba fi hudal lil muttaqin. Nggak boleh ragu. Apapun yang kita rasakan, yakin, hakul yakin sama Allah. Jadi apapun yang jadi musibah datang apapun, yakin ini Allah kasih buat kita agar kita makin kuat nih iman, makin yakin bahwasanya kita ini kan berpulang sama Allah, sadar sesadar-sadarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertawakal sebenar-benar tawakal sama Allah. Serahkan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih ada pertanyaan? Baik, masih ada pertanyaan. Ini dari Ira di Lapai, Ustaz. Masya Allah. Suara Islam alhamdulillah sajwa di hati. Selamat pagi Ustaz. Apa hukumnya ketika seseorang mereka beriman atau hijrah namun tidak konsisten dalam hijrahnya? Apakah keimanannya nanti di kemudian hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ini pertanyaan sahabat kita yang dilapai. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dan keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat dilapai seluruhnya. Amin. Sahabat, kalau kita berbicara tentang hijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Hai orang yang beriman, berhijrahlah engkau. Berhijrah itu berpindah. Berpindah dari konsep keburukan kepada konsep kebaikan. Dari kelalaian menjadi tak lalai. Dari enggak suka solat menjadi suka solat. Jadi yang tadi tidak suka baca Al-Quran, makin asik baca Al-Quran. Dari yang tadinya melawan sama orang tua, sekarang enggak melawan sama orang tua. Dari yang tadinya marah-marah, membentak suami, sekarang makin rukun dan makin sayang dan makin taat sama suami. Ya kan? Ini adalah hijrah. Tetapi ketika ada orang yang sudah hijrah, Ustaz, terus bagaimana ketika dia nanti tidak konsisten, tidak istiqomah? Masya Allah, kan sudah saya bilang, Allahu yastahzi'u bihim wa ya'muduhum fi tughyanihim ya'maun. Jangan kita ini memperolok-olokkan Allah. Nanti kalau Allah sudah memperolokkan kita, satu aja main Allah cuman main gini aja. Salah satu permainan Allah, coba lihat 2009 gempa sangat luar biasa. Apa kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Baru nih gempa, lari terbirit-birit. Balik lagi, saya mau hijrah ya Allah, saya mau kembali ya Allah. Jadi kalau ada orang seperti itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Ini munafik. Kenapa demikian? Ciri orang munafik itu kan ada 3. Salah satu orang munafik diberi janji khianat, berkata bohong, diberi dia jabatan enggak amanah. 3 ini orang, ketika dia janji sama Allah, ya Rabb, aku ini mau hijrah ya Rabb, mau pulang kepada engkau sebenar-benarnya. Di saat masa pandemik, dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya berkurang. Yang kemarin diterima tapi berkurang. Sama dengan halnya kalau nabung kita nih. Nabung kita di bank bank fungsional lah, sebut FCT ya. Sebutlah bank lah gitu. Nabung kita di sebuah merek bank lah, maaf ya. Mau nabung kita di merek bank. Di bank tersebut kita nabung dengan uang ratusan juta. Tahu nggak Ustaz? Di bank diambil habis nggak? Habis.
Tapi kalau nabung sama Allah nggak habis-habis, tetap seperti itu juga, malah nambah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, sahabat hijrah. Ini sahabat hijrah ini, Masya Allah. Ngomong hijrah ini ada akun YouTube-nya Ustaz. Alhamdulillah. Kita punya akun TV Hijrah Tarusan di channel YouTube saya. Silahkan, nanti ada dakwah-dakwah di sana dan berita juga. Apa nama akun Ustaz? TV Hijrah Tarusan. TV Hijrah. Karena kita orang Tarusan ya. Ini pesisir selatan. Pesisir selatan. Ini kita sama-sama pesisir selatan sama Silakan Dodo. nanti di like, subscribe. Ya, jangan lupa ya, komen, like, subscribe dan dibagikan di share. Tapi masih konsisten dan istiqomah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Berbuat, Masya Allah, insya Allah. Untuk dakwah dan juga untuk berita, insya Allah. Baik, kita kembali. Bahwasanya orang yang sudah benar-benar hijrah, maka dia butuh keistiqomahan. Hijrah itu mudah. Yang sulit itu apa? Istiqomah. Kalau saya pakai sorban, saya pakai jubah kayak gini, orang bilang, ini mah sok ustad nih. Nasihatin orang aja nih. Apalagi dulunya kita bajingan, kita mabuk, kita ganja, kita nggak pakai hijab misalnya. Saya mohon maaf, yang pakai hijab, kalau engkau tidak mampu menjaga lisanmu, maka engkau itu sama juga dengan orang nggak pakai hijab. Tapi engkau sudah baik, kenapa? Sudah mampu memakai hijab. Maka ketika engkau memakai hijab, jaga hijabmu dengan perbuatan dan sikapmu. Itu pertama. Nah, orang yang sudah hijrah tadi, waladina kafaru wa kadzabu ulaika tabunarhum fiha khalidun. Orang yang sudah hijrah, dia nggak boleh nih, dah janji sama Allah, nggak boleh bohong. Kalau dia bohong aja, waladina kafaru wa kadzabu ulaika tabunarhum fiha khalidun, dia itu kekal dalam neraka. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika di masa pandemi, kuatkan hatimu benar-benar. Ketika sudah ada panggilan Allah, ya datang panggilan Allah. Ketika ada kalam Allah, ya baca kalam Allah. Ini tidak, engkau lebih asik dengan duniamu dan lupa dengan siapa yang memberikan dunia. Engkau lebih asik dengan temanmu tapi lupa dengan siapa yang menggerakkan hati temanmu. Engkau lupa dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya Allah, tapi engkau lebih sibuk dengan yang namanya urusan yang tidak bermanfaat. Coba lihat, duduk sama teman, main gitar, nyanyi bareng-bareng, ngabisin waktu. Besok ngulang lagi, duduk dengan teman, duduk di kedai, main lagi domino, ya kan? Main lagi koanya, pakai taruhan lagi, main koanya nggak salah. Main koa nggak salah, main domino nggak salah, yang masalah itu adalah judinya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain nggak? Atau kita lanjut terus? Lanjut, Ustaz. Oke, baik. Gaspol aja ya. Gaspol. Nah, satu hal permisa, ketika kita tahu dengan ciri-ciri orang yang beriman tadi, yang pertama adalah apa? Getaran hatinya. Ketika hatinya sudah bergetar, sudah dekat sama Allah, Allah pun akan dekat sedekat-dekatnya kepada dirinya. Segala doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia tahu dan sadar bahwasanya kalam Allah adalah hal yang mesti dia baca. Contoh, ketika engkau membeli sebuah mobil mewah. Ini mobil mewah nih, sahabat. Mobil mewah itu punya yang namanya buku panduan, Ustaz Okta. Kalau saja buku panduan itu tidak engkau baca, bagaimana mungkin engkau kan tahu bagaimana cara pembelian onderdilnya, olinya gimana cara servisnya, terus seperpaknya di mana dibeli, terus bagaimana pagi-pagi gimana starter enggak, mobilnya dipanasin enggak. Sama dengan manusia. Manusia itu Ustaz Okta dan permisa di rumah, kalau dia tahu dengan setahu-tahu dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah pedoman hidupnya, semuanya ada di sana, dikumpulkan oleh Al-Quran di sana. Sosial, matematik, biologi, fisika, kimia ada. Sosial masyarakat ada, kedokteran ada, angka ada. Semuanya itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Cara milih pemimpin, cara milih pasangan, udah ada. Ustaz Dokter sudah punya pasangan? Permisa ini ditanya dulu. Biar asik sedikit gitu semua. Biar calon mertua dengar ya. Iya. Semoga cepat-cepat ya. Jangan lama-lama jomblo. Masya Allah. Saya doakan bagi yang jomblo di Sumatera Barat, semoga jomblonya selesai hari ini. Ya, semoga cepat karena. Yang paling serius ini. Amin. Amin. Baik, lanjut ya Ustaz. Nah, jadi banyak orang ketika dia tahu dengan yang namanya Al-Quran itu sebuah pedoman dalam hidupnya, maka dia akan semakin yakin, seyakin-yakinnya
dan semakin tahu dan mendalamkan Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran, contohnya Ustaz, dia baca Al-Quran tapi tidak nyentuh tuh dalam hatinya. Contoh, saya baca Al-Quran begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa aja kan? Orang yang dengar pun bilang, biasa aja. Tapi udah bagus ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kenapa hal itu biasa? Orang mengungkapkan dengar telinganya, karena telinganya sudah dikencingin oleh syaitan. Hatinya sudah dikencingin oleh syaitan. Pikirannya sudah dikencingi oleh syaitan. Sehingga bacaan Al-Quran sebagus apapun dibacakan, nggak akan nyentuh ke dalam hatinya. Sebab apa? Karena syaitan sudah bergantung ke dalam hatinya. Sudah nggak mau bilang, baca Al-Quran, jangan baca Al-Quran. Kenapa? Kalau baca Al-Quran itu masih sihir. Jangan dengerin tausiah, karena dengan tausiah itu mah nina bobo. Jadi kalau banyak hari ini semacam itu permisah, maka mulai hari ini engkau kembalilah kepada Allah sebenar-benar kembali. Terakhir, tawakal belum lagi. Tawakal. Nah, terakhir tawakal dalam surat ini. Kalau kita mau benar-benar dekat sama Allah, serahkan segala urusanmu kepada Allah. Sekarang ada yang namanya COVID-19. Terus kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Maka gunakanlah hal itu permisah. Kenapa hal itu digunakan? Untuk diri kita. Kita sudah berusaha menyelamatkan diri kita, terus kita serahkan semuanya kepada Allah. Berarti kita sudah berusaha, Ustaz. Udah. Orang yang berserah diri ini adalah orang yang benar-benar melakukan usaha lebih dahulu, baru mereka itu menyerahkan usahanya itu kepada Allah, ikhtiar sama Allah. Ini vaksin nggak mau, bilang yang vaksin aja kan kena COVID juga, Ustaz. Kan kita ikhtiar ya Ustaz. Berarti di mana imanmu? Orang yang beriman itu menerima kadar baik dan kadar buruk, menerima yang baik dan mampu menerima yang buruk. Ketika engkau diuji sama Allah sebuah COVID-19 atau wabah penyakit atau musibah besar, maka engkau wajib menerimanya. Kenapa wajib? Engkau orang beriman atau tidak? Ini yang salah-salah. Banyakkan masyarakat, maaf, Ustadz ini Ustadz pemerintah. Bukan masalah Ustadz pemerintah. Saya bukan Ustadz pemerintah. Saya seorang da'i biasa. Orang da'i kampung kok ngomong ini. Cuman kita disuntik, kita divaksin, tujuannya untuk menyelamatkan diri kita dan keselamatan untuk tubuh kita. Masalah datang tadi, cara ngindarinya gimana? Sholatmu gimana? Dekat sama Allah gimana? Tawakalmu gimana? Itu pertama. Kalau engkau sudah bertawakal, maka datangkan kalimat aqimus shalah. Udah vaksin, ada nggak kesalahanmu? Salah saya cuma satu, Ustaz, lalai sholat. Nah, itu salah. Allah uji lagi. Ada nggak salahmu? Salah, Ustaz. Apa salahnya? Saya ngelawan sama suami. Tuh salahmu, suamimu jelas-jelas surgamu. Ya kan? Anak, keponakan, semuanya kalau sudah dekat sama Allah, Sumatera Barat ini damai. Tapi kalau semuanya jauh sama Allah, Sumatera Barat pasti akan dibala bencana. Baik, karena waktu kita yang terbatas juga, Ya, sudah terasa Allah. sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah Ustaz Zarmon. Sebagai penutup, kita mau berikan closing statement dari Ustaz Zarmon, inti dari pembelajaran dan juga tausiah kita hari ini. Baik, terima kasih, syukran. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, jangan pernah ragu dengan apa yang Allah titipkan kepada dirimu. Maka seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada, memandangmu, melihatmu dan menjagamu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk memperhatikan dirimu. Yang kedua, seringlah engkau gunakan, lafazkan lisanmu, sebasahkan lisanmu untuk mengingat Allah dengan baca kalam Allah. Seringkan baca Quran terus di masa-masa luangmu, di masa-masa sempitmu. Gunakan umurmu yang singkat ini, karena besok engkau belum tentu kaya, besok engkau belum tentu sehat, besok engkau belum tentu memiliki pangkat dan jabatan. Kalau sudah hari ini, maka gunakan dan syukuri. Jangan sampai kita itu mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya kepada Allah. Yang keempat, dirikan salat. Yang kelima, jangan lupa bersedekah dan berinfak. Walaupun cuman sah tasbihmu, ini infak. Ini infak atau sedekah. Kullu tasbih sedekah, kullu tahlil sedekah, kullu tahmid sedekah, kullu ma'ruf sedekah. Ya kan? Kalau engkau pengen bersedekah, gunakan semuanya ini untuk sedekah hidupmu. Manfaatkan.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Membaca dengan hati berbeda dengan membaca dengan mulut dan pikiran. Kalau engkau mau dekat sama Allah, bacakanlah dengan hatimu setiap kalam-kalam Allah, maka engkau akan diberikan keselamatan Allah. Semoga Padang TV makin jaya dengan semarak Islam sajuk di hatinya, dan para seluruh kameramennya, seluruh jajaran Padang TV diberikan keberkahan. Yang bagi yang jomblo semoga cepat dapat pasangan. Amin. Bagi yang ingin dapat pangkat, cepat-cepat baiki dan rubah tingkah lakunya. Dan bagi pemimpin kita Sumatera Barat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tangannya, ingat semua tanganmu wahai pemimpin, tanganmu itu nanti yang akan bertanggung jawab, dan engkau hati-hati menggunakannya. Dan semoga Sumatera Barat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid-19 ini, dan cepatlah berlalu wabah Covid ini. Dan saya doakan semua dai-dai Sumatera Barat, semua ulama Sumatera Barat semakin kompak, semakin kuatkan barisan untuk dekat sama Allah dan mencerdaskan umat. Jadilah seorang ulama yang benar-benar mencintai umatnya dan jangan menjadikan sebuah perpecahan, karena perpecahan itu adalah sifat syaitan. Itu saja. Baik. Syukran jazilan. Terima kasih banyak Ustaz Zarman sama-sama telah berbagi di pagi hari ini. Semoga apa-apa yang telah beliau sampaikan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin, untuk hidup yang lebih baik ke depan. Inilah ciri-ciri orang beriman, ketika dibacakan ayat Allah gemetar hatinya, dan ketika dia beriman, dia akan tawakal dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Oktavriel Fabriansyah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.